Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membicarakan teori tentang loop. Loop yaitu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga nampak besar. Prinsip kerja loop itu sebenarnya sama dengan sebuah lensa positif yang dapat saya gambarkan sebagai berikut. Kalau ini sumbu utama, saya gambar sumbu utama. Kemudian di sini loopnya saya gambar sebuah lensa positif. Kemudian ini fokusnya. Ini juga fokus di sini. Maka pada saat mengamati benda dengan loop, benda harus berada di ruang pertama di sini. Ini bendanya. Maka pembentukan bayangan kalau mata berada di sebelah kanan di sini, maka pembentukan bayangannya sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik api. Kemudian sinar yang menuju pusat optik akan diteruskan. Bayangannya diperoleh dari perpanjangan sinar biasnya. Jadi ini diperpanjang sana. Dan yang ini diperpanjang sana. Nah, bayangannya di sini. Ini bendanya H, ini bayangnya H aksen. Jadi mengamati dengan loop itu syaratnya yang pertama, jadi benda harus berada di ruang pertama. Ya, benda di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, maka sifat bayangannya mesti maya, tegak, diperbesar. Maya, tegak, diperbesar. Sehingga akan terlihat dengan jelas. Syarat yang kedua, selain benda harus di ruang 1, maka agar bisa terlihat dengan jelas, bayangan ini harus berada pada jarak. Jadi S aksennya nanti harus berada pada 25 cm sampai dengan tak terhingga. Kalau kurang dari 25 cm, maka dia di luar batas penglihatan mata manusia. Jadi syaratnya ada dua ini. Yang pertama, benda di ruang pertama atau di titik fokus. Nanti bayangannya maya, tegak, diperbesar. Kemudian bayangan itu harus berada dari 25 sampai dengan tak terhingga. Kemudian perbesaran pada loop itu adalah perbesaran anguler yang dihitung, yang dibandingkan yaitu perbesaran antara dilihat dengan loop dan perbesaran saat benda itu dilihat langsung dengan mata tanpa alat, yaitu pada jarak 25 cm. Pada jarak titik dekat PP ini, mata di sini, dia melihat benda, maka sudut yang diamati namanya alfa, sedangkan pada saat dengan loop, sudutnya adalah beta. Perbesaran pada loop adalah perbesaran sudut. Yaitu M, perbesarannya M adalah sudut waktu dia dilihat dengan loop, yaitu besarnya beta, dibanding dengan tanpa loop, yaitu alfa, yaitu pada jarak 25 cm atau pp. Dalam hal ini, untuk memudahkannya berlaku aturan sudut kecil. Untuk sudut kecil berlaku bahwa sudut dalam radian, misalnya sudut alfa dalam radian, itu akan sama dengan sinus alfa, sinus sama dengan tangan alfa. Jadi kalau misalkan 2 derajat, maka 2 derajat dirubah dalam radian akan sama dengan sinus 2 derajat, akan sama dengan tangan 2 derajat. Mendekati sekali nilainya. Maka perbesarannya sekarang dapat ditulis menjadi beta itu dapat saya nyatakan dengan, kalau ini adalah jarak benda, ini jarak bayangan, maka beta itu dapat saya ganti menjadi tangan. Tangannya yaitu H, tingginya ini dibagi dengan jaraknya ini, H per S. Jadi tangannya dapat saya ganti menjadi H dibagi dengan S, jarak benda. Sedangkan untuk yang alfanya, H dibagi PP. Sehingga dengan kata lain, perbesarannya adalah PP per S. Kalau kita gunakan rumus lensa biasa bahwa
1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, maka 1/S sama dengan 1/F min 1/S aksen. Kalau kita masukkan ke sini, itu, maka perbesarannya menjadi M itu sama dengan PP kali 1/S, per-S diganti ini menjadi 1/F min 1/S aksen. Sehingga akan menjadi sama dengan PP per F dikurangi PP per S aksen. Ini perbesarannya. Dengan catatan S-nya nanti selalu minus karena bayangannya maya. Apabila mata berakomodasi maksimum, itu artinya bayangannya nanti akan berada pada jarak min PP. Jadi pada jarak 25 cm, maka perbesarannya sekarang menjadi M sama dengan PP per F dikurangi PP per min PP, atau sama dengan PP per F plus 1. Jadi untuk maksimum M sama dengan PP per F plus 1. Sedangkan untuk minimum, berakomodasi minimum, maka S aksennya sama dengan min tak terhingga, sehingga M sama dengan PP per F min PP per min tak terhingga, atau sama dengan PP per F min 0, atau M sama dengan PP per F saja. Jadi rumus perbesarannya ada 3. Ini apabila M sama dengan PP per F min PP per S aksen, ini apabila jarak bayangannya pada posisi S. Kemudian M sama dengan PP per F plus 1 kalau ini maksimum, bayangan berada pada jarak 25 cm, atau M sama dengan PP per F saja kalau bayangan berada di tak terhingga. Demikian untuk video ini. Terima kasih.